Dan mulai hari ini, konsep JKT48 berubah menjadi New Era. Tagline dengan konsep JKT48 New Era akan segera berakhir di akhir tahun 2025 ini. Lo sadar nggak sih, JKT48 yang sekarang udah bukan JKT48 yang dulu lagi. Kalau lo masih berharap mereka balik ke zaman heavy rotation yang polos-polos aja, mending lo bangun deh. Karena hari ini kita bakal bedah tuntas kenapa JKT48 harus ganti kulit dari era lama ke new era dan sekarang masuk ke fase JKT48 Fight. Halo nakama fandom, balik lagi bareng gue di Saidilah Enjoy, tempat kita membedah setiap lapisan kisah, strategi, dan DNA dari JKT48 serta 48 Family dunia. Emang perlu ya ganti-ganti tagline? Apa cuma gimmick marketing biar jualan merchandise laku? Atau jangan-jangan ini cara mereka biar nggak kolaps? Hahaha, jujur ya, gue aja awal-awal kaget pas JKT48 New Era muncul. Tapi lo harus tahu fakta pahitnya. Transisi ini bukan karena mereka pengen gaya-gayaan, tapi karena JKT48 hampir mati. Ingat nggak November 2020? Pas pandemi lagi kenceng-kencengnya, Kak Melody selaku GM ngumumin pengumuman darurat. JKT48 rugi besar karena nggak bisa konser dan teateran. Pilihannya cuma dua, bubar total atau restrukturisasi. Akhirnya mereka milih jalan yang pedih, memangkas jumlah member dan staf secara besar-besaran. Dari 70-an member jadi cuma 33 orang. Disinilah sistem tim J, K3, dan T resmi dihapus dan dilebur jadi satu kesatuan. Ini bukan cuma ganti nama, ini adalah cara mereka buat survive dari kebangkrutan. Nah, pas masuk New Era, JKT48 ngelakuin yang disebut brand refreshment. Kenapa? Karena selera pasar berubah. 1. Relevansi visual dan skill. Dulu orang suka yang polos dan tumbuh bareng. Sekarang, di era jempuran K-pop, orang butuh yang talented dan edgy. Makanya lo lihat sekarang, vokal dan dance member New Era itu makin ngeri kualitasnya. 2. Digitalisasi dan viralitas. JKT48 beralih dari fokus fisik ke streaming. Mereka sadar kalau cuma ngandelin fans di teater, mereka nggak bakal berkembang. Mereka mulai menjajah TikTok. Hasilnya, lagu-lagu lama kayak Fortune Cookie atau Rhapsody viral lagi dan narik ribuan fans baru alias fans jalur TikTok. 3. Efisiensi operasional. Tanpa sekat tim, member jadi lebih kompetitif. Siapa yang rajin, dia yang dapat spotlight. Nggak ada lagi tuh istilah anak emas di satu tim tertentu. Nah, kalau New Era itu soal bertahan hidup, JKT48 Fight itu adalah soal menang. Ini adalah manifestasi mereka buat bersaing di pasar global. Mereka nggak mau cuma jago kandang. Lo lihat kolaborasi internasional, debut member di grup global kayak Quadlips, sampai kualitas MV yang udah kayak film bioskop. Contohnya Magic Hour. Istilah fight ini adalah sinyal buat industri musik kalau JKT48 itu bukan grup zombie yang tinggal nama, tapi mereka adalah kompetitor serius di Asia Tenggara. Mereka lagi bangun pondasi buat 10 tahun ke depan. Intinya, tagline itu adalah detak jantung mereka. Tanpa itu, mereka mungkin udah jadi sejarah di Museum Musik Indonesia. Tapi ya, namanya perubahan pasti ada pro dan kontranya. Gue nggak tutup mata kok. Dampaknya emang gila. Di satu sisi, JKT48 jadi lebih fresh dan relevan sama Gen Z. Tapi di sisi lain, fans lama atau fans sepuh banyak yang ngerasa kehilangan jiwa kekeluargaan dan kesederhanaan teater yang dulu. Ada yang bilang JKT48 sekarang terlalu komersil atau terlalu K-pop banget. Banyak yang bilang JKT48 kehilangan jiwanya. Tapi mending kehilangan jiwa sementara daripada kehilangan seluruh member grupnya karena bubar kan? Jiwanya nggak hilang, cuma pindah wadah. Tapi bayangin, kalau mereka tetap pakai sistem lama di tengah gempuran tren sekarang, mungkin hari ini kita nggak bakal lihat JKT48 di festival besar atau di layar HP lo. Sekarang solidaritas itu justru makin kuat di komunitas-komunitas independen bentukan fans. Contohnya kayak di grup komunitas gue, Kokoro Hitotsuni. Di sana kita tetap jaga vibe kekeluargaan itu, saling berbagi info dan tetap solid dukung member tanpa harus kehilangan identitas kita sebagai fans. So, buat lo yang ngerasa butuh rumah buat diskusi lebih dalam dan ngerasain lagi vibe kekeluargaan itu, lo bisa cek link grup WhatsApp gue di deskripsi. Kita bangun ekosistem fans yang sehat bareng-bareng di sana. Jadi, lo tim mana? Tim New Era yang serba modern atau tim gaspol sistem tim yang penuh kenangan? Tulis di kolom komentar, gue pengen tahu seberapa sepuh pendapat kalian.
Klik like kalau video ini bikin lo jadi lebih pinter ngidol, dan share ke temen lo yang masih nanya, kok JKT48 ganti-ganti tagline terus sih? Gue pamit dulu, tetap dukung OSI kalian dengan cerdas. Klik video di layar buat tahu istilah ajaib dunia wata lainnya. Jaga OSI, jaga kesehatan. Ciao!